Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lah ini kalau dosa kepada sesama manusia ini, manusianya sudah kamu bunuh. Bagaimana kamu bisa minta maaf kepada orang yang sudah kamu bunuh? Berarti dosamu, berarti dosa orang yang membunuh itu satu nyawa pun itu sudah tidak bisa diampuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Amma ba'd, fa innal astaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasarul umur muhdasatuha. Hadirin hadirat jamaah Masjid At-Taqwa Beringin Anom Panarukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita rasakan sedemikian kenikmatan terlimpah ruah kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah sudah mengantarkan kita sampai di gerbang Ramadan kali ini. Adalah satu kenikmatan besar ketika kita sudah nguri-nguri. Apa nguri-nguri itu, Pak? Sudah ngadep-ngadepin DDI lah orang bahasa Jawa itu. DDI mulai sudah rojak. Kita berupaya sedemikian rupa menanamkan kebiasaan-kebiasaan amal soleh, ritual ibadah. Kemudian bulan Sya'ban kita perteguh, kita perkuat peribadatan kita itu, diantaranya dengan memperbanyak puasa, sehingga kita berharap mudah-mudahan Allah izinkan di bulan Ramadan kita benar-benar panen ruah, panen raya, panen keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan kita telah benar-benar siap untuk memasuki bulan Ramadan, siap dalam makna memperlakukan Ramadan itu dengan setepat-tepatnya. Tidak ada satu peluang sekecil apapun di bulan Ramadan itu yang terlewatkan dari jangkauan kita atas taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang kita sedemikian rupa menjaga kualitas puasa kita, malam juga kita menghidup-hidupkan malam dengan qiyamul Ramadan, sholat taraweh, sholat witir, tadarus Al-Quran, wirid dan lain sebagainya. Mudah-mudahan
Dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memperoleh kelak di ujung Ramadan, di akhir Ramadan, kita benar-benar Allah pantaskan sebagai hamba yang muttaqin, hamba yang sudah posisi ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, dikarenakan kita puasa di siang hari dan malam menghidup-hidupkan malam bulan suci Ramadan. Karenanya kita bersyukur yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hari menjelang Ramadan itu dilarang puasa sunnah, ya Pak. Jadi kalau ada yang bertanya sampai kapan batas mengkodok puasa tahun lalu, itu sampai dengan sehari sebelum Ramadan. Batas kodok puasa tahun lalu, baik ibu-ibu terutama yang pasti, yang masih belum menopause itu sudah pasti. Bapak-bapak atau kaum Adam ini ya dipertanyakan saja kalau sampai menjelang Ramadan belum membayar hutang puasa, karena bagi bapak-bapak tidak ada udzur sebenarnya kecuali maridon au ala syafarin tadi dibaca Mas Jaka tadi, kecuali udzur sakit atau dalam perjalanan. Kalau ibu-ibu sudah dispensasi setiap bulan itu ada. Kalau bapak-bapak ya tinggal kitanya aja bagaimana kita bisa memelihara diri di dalam bulan suci Ramadan itu. Termasuk kenikmatan besar kala kita kali ini masih dipertemukan untuk menelusuri, menyelami dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dari segala bentuk bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk yang termaktub di dalam hadis-hadis di kitab Riyadhus Shalihin ini adalah merupakan satu bimbingan sangat-sangat berharga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ad-dinul Islam ini. Apapun yang Rasul ceritakan, apapun yang Rasul sampaikan kepada kita, itu hakikatnya adalah tuntunan beliau agar kita berada di ad-dinul Islam ini secara tepat, tidak melenceng kanan, tidak melenceng kiri, tepat lurus di jalannya sebagaimana yang kita minta setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim. Karenanya kita memperbanyak sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari rasa bersyukur kita kepada Allah, berterima kasih kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus sebagai ihtisab kita, pengharapan kita. Dengan memperbanyak sholawat kita memperoleh janji Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya barang siapa yang bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1 kali, maka aku, kata Allah, bersolawat atasnya 10 kali. Di antara yang kita harapkan dari, memang ada kewajiban kita bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai hadis yang ke-20 kali ini, 20. Berarti kita bertemu di sini sudah minimal 20 kali, karena sebelum hadis-hadis yang kita bahas ada muqaddimah dan juga tidak ngitung kita berapa kali saya ke sini, tapi ini sudah sampai di hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20 ini agak sedikit panjang tetapi runut ya, merupakan hadis cerita atau kisah. Wa'an Abi Sa'id bin Malik, Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri, yang sangat familiar, yang sangat sering kita dengar dengan nama sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini sudah sering beberapa kali muncul sahabat ini dalam hadis-hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan
Allah meridhai beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau Nabi bersabda ya, kalau Allah berfirman. Ini hanya apa? Tingkatan bahasa kita saja. Sesungguhnya qala itu semuanya ya berkata gitu. Qala. Adapun perkataan Nabi adalah kana fi man kana qablakum. Dulu di suatu zaman sebelum kalian. Kalau sudah seperti ini, kana fi man kana qabla minkum, seperti ini, berarti ini Rasul sedang akan bercerita, dongeng. Tapi jangan salah, dongeng yang Rasul ini bukan dongeng atas dasar apa ngarang-ngarang, bukan skenario sinetron atau dongeng kancil. Sudah pernah kita sampaikan ya, ini bahwa Rasulullah ini seberapapun apapun yang beliau sampaikan ini illa wahyu yuha, bukanlah dari satu hawa nafsu beliau, bukan dari kepintaran beliau ngarang cerita, tetapi itu merupakan satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Isinya adalah rajulun, ada seorang laki-laki, qatala tis'atan wa tis'ina, telah membunuh 99 nafsan, jiwa. Membunuh 99 jiwa ya. Jiwa manusia, bukan jiwa burung atau jiwa apa, bukan. Nafsan itu ya al-insan, itu ya manusia. Jadi di sini sudah mencakup pengertian yang dimaksud nafsan di sini adalah jiwa manusia. Bukan hewan atau apa, atau nyamuk. Kalau nyamuk kita sudah ribuan kita bunuh Pak ya. Nyamuk. Fasa'ala an a'lamil ahlil ardi. Kemudian dia bertanya bertanya kepada orang-orang. Setelah membunuh 99 orang itu Pak, dia bertanya pada orang-orang, siapa orang yang paling alim, orang yang paling faham di muka bumi ini. Ya, dia tanya seperti itu. Fadulla ala rohibin. Kemudian ditunjukkan, ada yang menunjukkan kepadanya seorang rohib. Rohib ini adalah seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Jadi ketemu bahwasanya dari kata-kata rohib ini, kisah ini terjadi di zaman Bani Israel. Bani Israel itu ya antara Nabi Musa ke bawah sampai Nabi Isa. Ini kaum Bani Israel. Dari mana Rasul tahu? Padahal Rasul itu nggak pernah baca buku sejarah. Kelahiran beliau sudah kekinian, sudah di zaman Abrahah itu, zaman gubernur Yaman yang menyerang Ka'bah itu, yang diutus oleh Raja Habasyah. Dari mana tahu tentang Nabi Isa? Padahal waktu itu juga belum ada percetakan buku sejarah. Dan kalaupun ada, Rasul tidak bisa baca tulis gitu. Ini menunjukkan bahwa yang disampaikan Rasul ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Alhasil kisah ini fakta. Kisah ini adalah nyata. Ditunjukkan kepada seorang rohib. Rohib itu orang yang ahli ibadah. Abid, seorang yang ahli ibadah. Kemudian dia mendatangi fa'atahu, mendatangi dia, rohib itu, faqala, kemudian dia berkata, perkataannya berupa pertanyaan, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, sesungguhnya ada seseorang yang telah membunuh 99 jiwa. Perhatikan kata-kata dhomirnya, dhomir atau kata gantinya di sini adalah innahu, sesungguhnya ada seseorang. Jadi dia bukan ngomong dirinya. Ini saya sering dapat pertanyaan dari lewat telepon atau lewat WA atau orang datang, Ustadz, ada orang
yang punya masalah begini. Ini masalahnya sampean dhewe ya. Oh iya Ustaz. Kelihatan Pak. Jadi sama dengan orang ini. Orang ini curhat, menyatakan segala sesuatu, tapi dinisbatkan ke orang lain. Yang mungkin karena sungkan atau karena apa. Itu memang karakter orang seperti itu. Enggan untuk membuka permasalahan pribadinya gitu. Jadi dipakailah pawatan atau apa itu, lambaran orang lain. Maka di situ dia katakan innahu, sesungguhnya dia seseorang telah membunuh 99 jiwa. Fahallahu min taubatin, apakah masih ada peluang bagi dia untuk diterima taubatnya? Begitu dia bertanya, bukan pada dirinya tapi dinisbatkan ke orang lain. Kemudian rohib ini Pak, seorang yang ahli ibadah ini, faqala, dia menjawab, la, tidak diterima taubatnya. Kalau mau kita panjangkan jawabannya itu kurang lebih gini Pak, 99 nyawa nggak bisa dong diterima taubatnya. Jangankan 99 nyawa, 1 nyawa saja itu bisa nggak diterima taubatnya. Kenapa? Karena kalau mau dijabarkan ini Pak, membunuh 1 orang saja itu bisa saja tidak diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa itu ada 2. Dosa itu dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah cukup kita bertaubat, Allahumma firli, ya Rabb, ampuni hamba, selesai. Tapi kalau yang menyangkut hakul adami, yang menyangkut manusia, ngambil hartanya orang dengan tanpa hak, kemudian secara satu taubatnya, dulu sudah pernah kita bahas, harus kembalikan itu, atau untuk penghalalan, meskipun tidak dikembalikan, yang penting kita sudah nyampaikan ke yang punya, kemudian dihalalkan, selesai. Lah ini kalau dosa kepada sesama manusia ini, manusianya sudah kamu bunuh, bagaimana kamu bisa minta maaf kepada orang yang sudah kamu bunuh? Berarti dosamu, berarti dosa orang yang membunuh itu 1 nyawa pun itu sudah tidak bisa diampuni. Barangkali kurang lebih jawaban rohib itu, dasar jawabannya la atau tidak itu adalah seperti itu Pak. Masuk akal. Nah kemudian apa yang terjadi setelah mendapat jawaban tidak? Faqatalahu fakamala bihi mi'atan. Masya Allah. Lalu rohib tadi itu dibunuhlah dan genaplah, fakamal tahu, genaplah 100 jiwa yang dibunuh. Di tangan orang ini Pak, nyawa kayaknya sangat murah banget, kayak kita bunuh nyamuk aja. Ini padahal yang dibunuh seorang ahli ibadah.